Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Seberapa dari kita yang hadir pada pagi hari ini yang penuh dengan sukacita, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Jika berkenan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sambil salam kanan kirinya, katakan saya senang kamu hadir. Minimal 5 orang, salam belakang depannya, katakan saya senang kamu hadir. Saya senang kamu hadir. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan yang selalu berlimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dari awal rumah kami perjalanan hingga boleh tiba di tempat ini. Kami datang dengan selamat tanpa kekurangan sedikit pun. Itu semua kami sadari hanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami mau datang. Kami mau siap untuk memuji memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Biarlah Tuhan hati kami tertuju kepadamu. Yang siap memuliakan Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita buka hati kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur buat setiap kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Kita percaya, kita yakini, dalam lembah sekalipun penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Dengan lembut jemaat Tuhan, mari kita perkatakan pujian ini dari awal. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah setitik pun Tuhan, dan tiada pernah Kau tinggalkan setiap kami Yesus. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di
Tuhan. Mari ungkapkan pujian ini kata demi kata dari dalam hatimu. Mari perkatakan pujian ini bahwa Yesus adalah juru selamat kita semua. Dalam janjinya, dalam hal yang Ia kerjakan dalam kehidupan kita, tetap kita mau katakan Ia setia dalam kehidupan kita. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Engkau akan nyatakan selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup Yesus. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan. Perkatakan dengan imanmu saudara. Yesus Engkau selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian kita pada pagi hari ini. Menyatakan ungkapan syukurmu lewat nyanyian baru yang Engkau ungkapkan untuk Tuhan yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan perkatakan bahwa Ia adalah Allah yang luar biasa atas kehidupanmu. Nyatakan syukurmu untuk Tuhan yang dahsyat, untuk Tuhan di atas segala raja. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh mulia, sungguh berhak
Juru Selamat. Kami punya Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir atas kehidupan kami. Terima kasih lawatanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan iman saudara, kita memperkatakan pujian ini. Dari dalam hatimu, katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Lebih dahsyat kita perkatakan pujian ini. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi dengan iman, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan ditinggikan di tempat ini. Mari setiap kita jemaat Tuhan yang mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya, saya percaya kita di tempat sini siap untuk meninggikan nama Tuhan dengan dahsyat, amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan jemaat Tuhan dengan sorak-sorak dan sukacita yang luar biasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan-Nya,
terbaik buat Tuhan. Sambil salaman katakan, Yesus kita, Yesus yang setia dan benar. Amin. Mari kita tenangkan hati kita. Biarlah pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap hati kita menjadi tanah yang subur. Dan ketika ditaburi oleh firman Tuhan, akan bertumbuh dengan lebat. Mari jemaat Tuhan, kita buka hati kita pada pagi hari ini. Sebab kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang setia dan benar. Bapa, Kau setia
dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta Tuhan, kami mengatakan Engkau segalanya dalam hidup kami. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau di atas kehidupan kami, Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya perlindungan, kasih setia Tuhan selalu sama. Kami percaya, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Dalam hadirat Tuhan, mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kau benar selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau setia, Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan, Kau setia dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau mulia,
mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami sudah mengungkapkan isi hati kami melalui pujian kami, penyembahan kami, doa kami. Sekarang kami membuka hati kami, pikiran kami supaya kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri jalan keluar bagi setiap kami yang sedang menghadapi permasalahan. Bahkan melalui firman Tuhan, tegur kami, didik kami, supaya langkah kaki kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan, mengikuti jejak Yesus ketika ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, semua yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak ada apa-apanya tanpa pengurapan yang dari Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu supaya yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan Tuhan, isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat senyumnya dulu di wajah, bahwa kita ada di tempat ini dengan satu tujuan, kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mau supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, pada pagi hari ini saya mengucap syukur untuk kepercayaan saya bisa sharing lagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan yang memberdayakan. Ya, jadi jangan diganti huruf B-nya dengan huruf P. Bukan memberdayakan tapi memperdaya. Jadi ada satu cerita, ada seorang tukang cukur, dia selalu punya customer tetap. Jadi setiap kali datang, dia tahu bahwa yang potong rambut ini seorang bos besar. Lalu dia tanya, tukang cukur ini tanya, "Pak, bagaimana? Apakah nanti sudah ada suksesi kepemimpinannya, orang yang akan melanjutkan perusahaannya?" Bosnya ini menjawab, "Tidak, belum." Terus dia potong rambut. Beberapa bulan kemudian datang lagi, ditanya lagi pertanyaan yang sama. Tukang cukurnya bertanya, "Bagaimana bos? Sudah ada orang yang akan melanjutkan perusahaannya, suksesi kepemimpinannya?" "Belum ada." Lalu dia cukur, potong rambut, selesai. Bulan berikutnya tukang cukurnya tanya lagi. Ketika dia bertanya, bosnya ini mungkin agak dongkol. "Kenapa kamu selalu tanya itu? Bahwa saya belum ada orang yang akan melanjutkan perusahaan saya. Usaha yang saya bangun, yang saya rintis ini. Kamu tidak suka ya kalau saya yang memimpin? Kamu tidak suka ya kalau saya yang jadi bos?" "Bukan begitu bos. Soalnya kalau bos ditanya begitu, semua bulu-bulu di kepala itu langsung naik. Jadi saya mudah untuk potong rambut." Jadi sebuah cerita ini memberikan gambaran bahwa kepemimpinan itu di dalam hal yang paling penting di dalam kepemimpinan itu adalah bagaimana keberlanjutan. Bagaimana kelanjutan dari apa yang sudah dibangun. Amin. Kalau kita bangun sebuah usaha, kalau kita mengerjakan tanggung jawab di dalam gereja, jangan hanya berhenti sampai di kita. Atau yang biasa kita dengar, dulu ada gereja yang besar, lalu sekarang gereja itu di mana? Kepemimpinannya tidak dilanjutkan. Nah, kepemimpinan itu adalah satu hal yang penting, hal yang berlaku di semua bidang. Suka atau tidak suka, saudara senang atau tidak senang, suatu saat saudara harus mulai belajar memimpin diri sendiri. Dulu mau makan disiapkan. Setelah umur 40 tahun, kan tidak mungkin dia disiapkan terus. Saudara harus memimpin diri sendiri untuk mempersiapkan makanan sendiri. Dan ketika kita mulai belajar untuk memimpin diri sendiri, Alkitab sudah bilang, barang siapa setia di dalam perkara yang kecil,
dia akan dipercayakan perkara yang besar atau tanggung jawab yang lebih besar. Dalam hal ini adalah kita dipercayakan untuk memimpin orang lain. Memberikan teladan kepada orang lain. Nah, Alkitab menuliskan gereja adalah organisasi. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tapi itu bukan hanya bicara tentang pribadi yang dibangun oleh Yesus. Di dalamnya juga ada organisasi, bukan hanya organisme, tapi ada organisasi, yaitu tata kelola. Tata kelola itu adalah bagaimana seseorang mengelola apa yang sudah dipercayakan dengan tujuan supaya pelayanan itu terbangun dengan efektif, dengan efisien. Nanti kita akan belajar di dalamnya. Ada sebuah quotes yang bagus, saya ambil ini, saya pernah dengar dari seorang pembicara yang namanya Pastor Jeffrey Rahmat. You will lose what you can manage. Kamu akan kehilangan segala sesuatu yang tidak kamu kelola dengan baik. Ketika kita enggak mengelola dengan baik waktu kita, percayalah, kita sibuk main game dari pagi sampai pagi, sudah pagi. Main game asik, sudah sore. Untuk kita yang ada di dalam tim pujian penyembahan, ketika kita tidak mengelola skill talenta kita yang dengan baik. Dulu saya bisa nyanyi di nada dasarnya, kok sekarang nggak bisa? Iya, karena kan sudah tidak pernah latihan. Toh. Dulu saya ingat bisa main lagu ini dengan baik, ya karena kita nggak pernah latihan. Dalam keluarga, ketika kita tidak memanage waktu kita dengan baik, maka kita nggak kehilangan waktu. Kita kehilangan waktu tumbuh kembangnya anak. Quality time bersama dengan pasangan hidup kita. Waktu kita di dalam pekerjaan kita tidak bisa mengelola apa yang baik di dalam diri kita. Kemarin waktu di Saraba ada sesuatu yang bagus. Kita nggak usah mengelola yang besar. Kita kelola hal yang sederhana. Kita menjadi contoh on time. Nah, waktu kita kerja, kita tidak datang on time, itu bisa berdampak pada posisi kita. Betul? Pada jabatan yang dipercayakan kepada kita. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan di dalam diri seseorang yang dikelola untuk menginspirasi, saya tambahkan dengan ini, dengan sebuah tujuan. Perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan adalah pemimpin itu orang yang dilantik. Pemimpinnya boleh sedikit. 1, 2 yang dipercayakan. Tetapi kepemimpinan itu berbeda. Kepemimpinan itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang. Dia bukan menjadi pemimpin tetapi dia punya pengaruh di dalamnya, itu adalah kepemimpinan. Saya bukan seorang pemimpin saya bukan seorang yang ditunjuk menjadi koordinator di dalam bidang musik. Tetapi waktu saya memberikan suara atau saya memberikan masukan, maka hal itu bisa diperhitungkan. Karena ada pengaruh di dalamnya. Nah, kalau berbicara tentang judul ini, kepemimpinan yang memberdayakan, mungkin yang ada di dalam pemikiran kita, oh ini kan khotbahnya untuk yang memimpin saja. Untuk yang dipercayakan sebagai koordinator. Tetapi yang saya bilang tadi, suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, suatu saat saudara akan memimpin diri sendiri. Korek di sebelah kiri kananmu, kamu adalah seorang pemimpin. Yang yakin dong, kamu adalah seorang pemimpin. Pemimpin diri sendiri. Amin. Yes, slide yang kedua. Kita baca dulu tulisan yang ada di dalam. Salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika ia bisa melahirkan pemimpin baru atau pemimpin lainnya. Hal ini terjadi ketika seorang pemimpin memiliki kerelaan untuk memberdayakan pemimpin sebagai generasi penerusnya. Nah, mungkin kita pernah dengar kalimat ini, ambisi seorang pemimpin. Apakah boleh seorang pemimpin mempunyai ambisi? Kalau kita dengar kata ambisi dalam pikiran kita itu konotasinya selalu negatif. Tapi tahu nggak?
Seorang yang gak punya ambisi, dia akan sulit untuk mencapai segala sesuatu di dalam hidupnya. Karena yang paling penting arah dari ambisi itu. Tujuan dari ambisi itu. Di sini dikatakan ketika ia bisa melahirkan pemimpin baru atau pemimpin lainnya. Nah, kalau di dalam keluarga kita, orang yang kita pimpin pertama itu adalah istri dan anak-anak kita. Amin Bapak-bapak. Amin Bapak-bapak. Jadi yang pertama kali kita pimpin itu adalah istri dan anak kita. Keluarga itu adalah ide original dari surga. Ide pertama Tuhan, lembaga pertama yang Tuhan bentuk itu adalah keluarga. Di mana di dalamnya ada seorang pemimpin yang akan memimpin keluarganya datang kepada Tuhan. Dia menjadi dulu zaman perjanjian lama dia disebut sebagai imam. Jadi ambisi itu bukan sesuatu yang negatif. Ambisi itu adalah sebuah keinginan yang kuat, a strong desire to achieve, untuk mencapai sesuatu. Bayangkan ketika kita dipercayakan sebuah tanggung jawab tanpa sebuah gairah, tanpa sebuah semangat, kita nggak akan bisa mengerjakan itu dengan baik. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang berkembang di dalam kehidupan kita. Jadi ambisi dari seorang pemimpin itu diperlukan, tapi yang menjadi perhatian kita, saya ulang sekali lagi, yang menjadi perhatian adalah gairah di dalam kepemimpinan itu atau semangat di dalam kepemimpinan itu harus diarahkan kepada hal yang benar. Nah, mari kita baca di dalam Markus pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-13. Kita nggak akan baca semua, kita baca sampai di ayatnya yang Markus 18 ayatnya yang ke-13. Keluaran 18 ayatnya yang ke-13, maafkan saya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-13. Saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayatnya yang genap. Kita baca sampai ayatnya yang ke-23. Ya, saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu baca yang ayatnya yang genap. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jadi sekarang dengarkanlah nasihat perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah.
Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu sebagai pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah, bangsa Israel keluar dari Mesir setelah diperbudak selama 430 tahun. Ini yang paling penting, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu cuma butuh 1 malam. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel, Mesir itu berbicara tentang keinginan daging, berbicara tentang memuaskan diri sendiri, hawa nafsu, berbicara tentang segala sesuatu yang kita pentingkan untuk diri kita sendiri. Untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel harus berputar di padang gurun selama 40 hari. 40 tahun. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir cuma butuh 1 malam. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel butuh 40 tahun. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin ketika kita mendengar nama Tuhan, maka perjalanan kita itu adalah mengeluarkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengeluarkan keegoisan kita, kedangingan kita dari hati, dari pikiran kita. Dan perjalanan kita itu adalah menuju kepada keserupaan. Nah, semua orang harus belajar. Kita akan belajar dari apa yang kita sudah baca ini. Di dalam ayatnya yang ke-17, slide-nya yang ketiga, ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Ketika mertua Musa datang, dia melihat apa yang dikerjakan oleh Musa dari pagi sampai petang. Musa duduk untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Bangsa Israel yang keluar tercatat di dalam di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 bahwa yang keluar itu 600 laki-laki. Jadi kalau dihitung dengan istri dan anaknya, kalau anaknya 1, kalau anaknya 2 ya kurang lebih 2 juta. Dan semua itu diadili, dihakimi oleh 1 orang. Yaitu Musa dari pagi sampai petang. Jadi nomor antrian yang didapat untuk 1 hari mungkin nomor antrian 100, 1 sampai 100. Kalau kita baca, Musa mengadili, Musa duduk. Tetapi bangsa Israel yang datang mereka berdiri mengantri. Apa yang kita bisa pelajari ini? Bahwa ketika Musa terus melakukan hal itu, Musa pasti capek. Itulah sebabnya hal penting dari seorang pemimpin yang memberdayakan adalah dia mendengarkan pendapat orang lain. Ayat yang ke-17, mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Dalam keluarga kita, mungkin kita pernah dinasehati oleh istri kita, oleh suami kita, atau mungkin kita dinasehati oleh anak kita. Oh, kok belum lahir bapak dan ibu sudah makan asam dan garam, itu sebabnya urat, asam urat, karena makan asam garam. Kamu belum lahir masih bau kencur. Nah, saya tidak tahu apa maksudnya itu bau kencur.
Semua orang harus belajar mendengarkan pandangan, pendapat atau nasihat dari orang lain. Ada, kalau kita bawa kendaraan, ada satu hal yang paling berbahaya waktu kita bawa kendaraan, namanya blind spot. Satu titik di mana kita nggak bisa melihat kendaraan di belakang kita. Dalam kehidupan kita juga ada blind spot. Kita nggak mungkin bisa melihat telinga kita sendiri tanpa bantuan cermin, betul? Itulah nasihat. Waktu orang menegur, rambutmu itu kenapa lari ke kanan? Dia terlalu tinggi naik. Ini contoh saja. Tapi waktu kita diberi nasihat, waktu kita diberi teguran, itu baik di dalam kehidupan kita. Yitro datang mengunjungi Musa di padang gurun karena Yitro ini sudah mendengarkan apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan apa yang Yitro lihat dari pagi sampai petang. Musa mengadili persoalan setiap orang Israel. Yitro menasihati Musa bagaimana menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang efektif. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa kepemimpinan tidak dapat dikerjakan oleh seorang diri, tetapi membutuhkan kerjasama. Kerjasama dengan orang yang tepat. Musa sedang mengalami masalah. Masalah dari Musa adalah dia nggak bisa melihat ke depannya. Dia nggak melihat blind spotnya. Itulah sebabnya kita perlu mendengarkan nasihat. Kita perlu mendengarkan teguran. Sebenarnya Yitro, dari sisi Yitro, ketika dia menegur Musa, dia pun mengalami kecemasan. Kenapa? Musa ini pemimpin besar. Musa ini memimpin bangsa Israel. Dia ditetapkan Allah sendiri. Dia melihat semak belukar yang terbakar, yang menyala tetapi tidak terbakar. Musa tidak menunjuk dirinya sendiri untuk memimpin bangsa Israel. Jadi Yitro juga dalam kecemasan ketika menegur Musa. Tapi Yitro tidak mau tinggal diam. Dia melihat hal itu tidak baik. Jadi dia tegur. Nah, apa yang kita lakukan ketika dalam pelayanan ini, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik? Apa kita akan membiarkan diam saja? Tinggal diam? Kalau di dalam pelayanan, biar nanti Pak Esra saja sebagai pemimpin yang capek sendiri, biar dia pasang alat, dia main musik, dia khotbah, dia kasih jalan persembahan, dia doa berkat, dia atur kursi, dia bersihkan gereja, dia kunjungan, dia doa. Dia semua Apakah kita akan melakukan hal begitu? Demikian? Mari kita belajar dari perspektif Musa. Musa bersikap terbuka ketika dia menerima teguran. Yitro memberanikan diri karena dia tahu ini tidak baik ketika dibiarkan, didiamkan. Jadi dari poin yang pertama ini, slide yang berikutnya, Yitro menyatakan bahwa ketika Musa mau mendengar, maka penyertaan Allah akan bersamanya. Keberanian yang ditunjukkan oleh Yitro dan keterbukaan Musa dalam mendengarkan apa yang disarankan. Nah, biasanya, ini saya bapak-bapak yang sudah berkeluarga ya. Biasanya yang harus dijaga di dalam sebuah keluarga itu adalah hubungan antara menantu dan mertua. Yang senyum-senyum ini sudah mulai kayak cocok ini. Berapa banyak yang belum menikah ini? Yang belum menikah angkat tangan. Oh ya, ada yang angkat tangan langsung 2 di belakang, aman. Jadi yang penting adalah ketika kita memilih pasangan kita, harus tahu kita bukan hanya hidup berdua saja. Kita harus mengelolanya dengan baik. Kita harus tahu keberanian yang ditunjukkan oleh Yitro dan keterbukaan Musa dalam mendengarkan yang disarankan oleh mertuanya, itu bisa menjadi inspirasi bagi kita
untuk kita hidup dalam sebuah tujuan yang sama. Tujuannya jelas, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus. Slide-nya yang berikut. Yang keempat, Yitro memberitahu kepada Musa bahwa ketika ia mau mendengar, maka penyertaan Allah akan bersamanya. Pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak berada di menara gading yang tak tersentuh. Nah, saya coba baca apa itu menara gading. Menara gading itu gini, tempat atau kedudukan yang serba enak. Bersikap masa bodoh terhadap hal yang ada di sekitarnya. Melarikan diri dari masalah. Ini yang terakhir, puas diri. Jangan menjadi orang yang hanya mau berada di menara gading, acuh tak acuh, cepat puas. Memikirkan kepentingan diri sendiri, hanya memikirkan kepuasan untuk diri sendiri. Hal yang kedua, hal yang penting dari seorang pemimpin yang memberdayakan, slide yang berikutnya adalah mengajarkan ketetapan Allah. Yitro memberitahu di dalam ayatnya yang ke-20, dituliskan demikian. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahu kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dijalani. Nah, saya bagikan dulu bahwa ketetapan yang dimaksudkan ini bukan ketetapan yang ada di dalam Alkitab. Ada banyak ketetapan di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama. Tetapi ini adalah ketetapan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-12, ke-13, kita akan temukan di sana ketetapan-ketetapan Allah. Ketetapan perayaan Paskah. Mengapa Paskah itu penting bagi bangsa Israel? Karena Paskah itu adalah peringatan ketika Allah turun dan membunuh semua anak sulung di Mesir kecuali yang ada di bangsa Israel. Jadi setiap rumah yang diolesi dengan darah, maka malaikat maut itu tidak membunuh semua yang ada olesan darah di ambang pintunya. Jadi mengapa Musa harus mengajarkan ketetapan Allah kepada bangsa Israel? Yang pertama itu sebagai peringatan. Karena di zaman perjanjian lama ketika ketika ketetapan Allah itu tidak dikerjakan dengan baik, maka ada konsekuensi di dalamnya. Konsekuensinya adalah kematian. Saudara mungkin pernah baca cerita ini. Ketika Musa dalam perjalanan menuju ke Mesir setelah menerima tugas dari Allah supaya membebaskan bangsa Israel. Dalam perjalanan itu suatu malam Tuhan datang kepada Musa dan tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Tuhan mau membunuh Musa. Lalu Sipora, istri dari Musa, memotong kulit katan anaknya dan dia menempelkan darahnya di tangan Musa. Dia mengatakan, pengantin darahku. Musa tidak melakukan apa yang menjadi perjanjian Allah dengan Abraham. Yaitu semua keturunanmu menjadi perjanjian yang kekal. Aku mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, antara Allah dan Abraham serta keturunan Abraham, yaitu sunat. Enggak ada angin, enggak ada hujan. Padahal Tuhan barusan bicara kepada Musa. Tuhan suruh untuk pergi ke Mesir membebaskan bangsa Israel. Tapi tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Kalau kita baca di situ Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Suddenly. Ketetapan bagi bangsa Israel, ketetapan Allah kepada umat perjanjian itu harus dilaksanakan dengan baik karena konsekuensinya adalah kematian. Jadi mengapa Musa harus mengajarkan ketetapan Allah kepada bangsa Israel itu sebagai satu peringatan. Yang kedua, agar jangan muncul generasi yang tidak mengenal akan perjanjian Allah. Di dalam
Keluaran pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26, kalau ada yang bertanya, maka harus diberitahu apa makna dari upacara Paskah. Apa tujuan ketetapan ini dikerjakan, supaya jangan muncul suatu angkatan, satu generasi yang tidak mengerti arti ketetapan Allah. Bapak Ibu, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, apakah kita masih mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita? Kalau anak kita tiba-tiba makan, dia langsung dia tidak berdoa. Apakah itu, enggak apa-apa, kan cuma makan saja. Mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sediakan, atas berkat yang Tuhan berikan. Apakah kita masih mengajarkan kepentingan kerajaan Allah, apa yang tercatat di dalam Alkitab? Karena yang dimaksudkan di dalam sini adalah bukan hanya kita yang menerima ketetapan Allah. Musa menerima ketetapan Allah. Tetapi kalau tidak diajarkan kepada keturunan selanjutnya, kepada bangsa Israel, maka itu akan melahirkan satu generasi yang tidak takut akan Allah. Slide yang selanjutnya, mengajarkan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kalau diajar sekali masih bisa lupa, betul tidak? Mengajarkan itu harus berulang-ulang. Katakan dulu, berulang-ulang. Berulang-ulang. Slide yang selanjutnya, mengajarkan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan berulang-ulang. Keharusan yang dimiliki dalam bagian ini adalah mengajarkan ketetapan-ketetapan dan keputusan Allah. Tidak dikerjakan hanya satu kali saja, tetapi harus dikerjakan berulang-ulang. Ketika bangsa Israel menerima ajaran dari Musa, bukan hanya satu kali. Bangsa Israel kalau kita baca dari pasalnya yang ke-12 sampai sebelum pasalnya yang ke-18 itu mereka sudah mengalami mujizat. Terjepit di laut Teberau dan tentara bangsa Mesir. Mereka tiba di Mara, mereka tiba di padang gurun Sin, mereka tiba di Masa dan Meriba. Tapi Tuhan selalu menyertai mereka. Dari yang tidak ada air bisa keluar air. Dari airnya pahit menjadi manis. Dari jalan buntu antara mati atau tenggelam, jalan terbuka. Tapi apa yang terjadi pada bangsa Israel kalau kita baca? Bersungut-sungut. Bayangkan mereka minta daging, bukan dikasih daging, dikasih ribuan burung puyuh. Itu makan sampai tak hede-hede. Mereka minta roti, dikasih roti dari surga, bukan roti maros. Kurang apa lagi? Tetapi bangsa Israel bersungut-sungut. Apa yang kita bisa pelajari? Mengajarkan ketetapan itu bukan hanya satu kali, tapi berulang-ulang. Dan kita pun yang belajar ketetapan Allah, setiap kita harus belajar dengan baik. Slide yang selanjutnya, hal yang ketiga, hal yang penting dari seorang pemimpin yang memberdayakan adalah memberdayakan orang lain. Nasihat Yitro agar Musa mendelegasikan tanggung jawab kepada orang yang takut akan Allah itu masih berlaku sampai sekarang. Nasihat Yitro untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada orang yang takut akan Allah itu berlaku sampai sekarang. Amin. Buktinya ada dari kita yang dipercayakan untuk terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Tanggung jawab yang diberikan itu diberikan bukan karena kemauan pemimpin saja, tetapi karena pemimpin sudah melihat kapasitas yang ada di dalam.
kapasitas yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kita lihat di dalam pembacaan kita, Yitro mengajarkan, menasihatkan Musa memilih pemimpin yang memenuhi syarat. Syaratnya adalah orang yang cakap, orang yang takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya, orang yang membenci keuntungan yang tidak halal atau suap. Musa kemudian memilih orang-orang tersebut menjadi pemimpin atas 1.000 orang, atas 100 orang, 50 dan 10 orang. Nah, ketika kita diberikan tanggung jawab untuk memimpin dalam hal yang besar, dan kita diberikan tanggung jawab di dalam memimpin untuk hal yang kecil, kita jangan menjadi iri hati. Oh, kok dia diberikan 1.000, saya cuma dikasih 10. Karena di dalamnya itu adalah tanggung jawab kita di dalam ini. Keluaran 18 ayat yang ke-22. Hal itu akan meringankan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Di tempat ini ada seorang pemimpin yang memberikan tanggung jawab, yang mendelegasikan tanggung jawab kepada kita. Bayangkan, kalau Musa duduk sepanjang hari, 600 orang yang dia pimpin itu semua datang kepada dia. Dia kerjakan sendiri. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat melelahkan bagi Musa. Contoh di tempat ini, ketika semua dikerjakan oleh pemimpin di tempat ini, oleh satu orang saja, akan sangat melelahkan, akan sangat membuat segala sesuatu yang dikerjakan itu tidak efektif, tidak efisien. Atas petunjuk Yitro, Musa mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain, dan bagian yang ia kerjakan adalah bagian yang dipercayakan Tuhan. Tetapi orang-orang yang diberikan tanggung jawab itu juga diperlengkapi oleh Musa. Di dalam ayat yang ke-20 kita baca, Yitro menasihatkan, engkau harus mengajarkan kepada mereka. Musa harus mengajarkan, Musa harus memperlengkapi orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin. Supaya mereka diperlengkapi oleh firman Tuhan, mereka diperlengkapi oleh kebenaran, sehingga yang keluar adalah kualitas, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan mengakhiri hal ini. Khotbah saya di pagi hari ini, saya mengundang tim pujian penyembahan. Allah menetapkan Musa sebagai pemimpin atas umatnya, lalu Musa membagi tanggung jawab. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Tuhan sudah menetapkan seorang pemimpin di tempat ini. Dan yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita diberikan kepercayaan untuk memimpin, maka kita harus mengelola apa yang dipercayakan itu dengan baik. Mari kita mengerjakan bersama-sama apa yang dipercayakan kepada kita dengan penuh hormat dan takut akan Allah. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa bagi setiap kami. Biar kiranya kami mau belajar seperti Musa. Untuk kami mau mendengarkan nasihat dari orang-orang lain. Nasihat yang membangun kami, yang akan membawa kami kepada tujuan Kristus. Kami juga mau belajar untuk mengajarkan ketetapan Allah.
di dalam kehidupan kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi anak-anak kami. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, bukan sebagai ritual, tetapi sebagai tanda bahwa kami mau belajar mengenal Allah di dalam kehidupan kami. Mungkin nasihat itu tidak menyenangkan bagi telinga kami, menyakitkan kami. Tetapi ketika nasihat itu membangun kehidupan kami mau belajar untuk mendengarkannya. Hamba mau berdoa, biar kiranya Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, yang Tuhan sudah utus untuk menolong kami, memimpin kami kepada kebenaran, itu yang akan menolong, memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita ditegur untuk bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Biarkan kita lebih bijaksana dan seterusnya kita bisa memimpin untuk keluarga kita, anak-anak kita, dan di lingkungan kita. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita memberi, saya informasikan di depan Bapak Ibu Jemaat Tuhan ada tersedia amplop 1 dan amplop 2. Untuk amplop 1 digunakan untuk kegiatan yang ada di pastori, diperuntukkan. Dan untuk amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan di depan kursi juga ada selembaran, nanti boleh diisi oleh Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Itu ada formulir baik untuk saat simpatisan atau mau menjadi jemaat tetap atau cuman sebagai tamu. Nanti diisi dan akan ditukarkan untuk souvenir dari gereja, nanti diberikan oleh asir yang bertugas. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk firman yang sudah menguatkan kami. Biarkan firman ini Bapa dapat kami pakai dan menjadi kekuatan kami untuk kelangsungan hidup kami Tuhan di muka bumi ini. Biarkan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan hamba-Mu untuk melayani. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati istrinya Bapa. Biarkan Tuhan Yesus selalu melindungi keluarga ini semakin diberkati Tuhan, dan keluarga ini semakin cinta Tuhan. Biarkan hidup mereka Tuhan, mereka pakai untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami jemaat-Mu siap memberi Bapa. Engkau berkati taburan kami Bapa. Biarkan taburan kami ini berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini, khususnya untuk di tempat ini Bapa. Biarkan kami pakai Tuhan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Engkau cukupkan segala apa yang kami perlu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nanti dimulai dari sebelah kiri saya, tengah, lalu sebelah kanan saya.
Baik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari KMK Arsi Unhas. Saya persilakan untuk mengambil bagian depan. Baik, shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pertama-tama di sini saya mewakili teman-teman dari KMK Arsitektur ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan kami untuk melakukan pencarian dana di tempat ini. Jadi adapun pencarian dana yang kami lakukan nantinya akan kami gunakan untuk melaksanakan kegiatan Natal KMK Arsitektur yang rencananya jika Tuhan berkenan akan kami laksanakan di tanggal 10 Desember mendatang. Dan oleh karena itu sebagai ungkapan rasa terima kasih kami akan menyanyikan 2 lagu pujian dan setelah ibadah selesai nantinya kami akan melakukan penjualan berupa bazar makanan di depan. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat mungkin bisa membeli setelah ibadah selesai. Terima kasih.
Puji Tuhan, terima kasih dari KMK Arsi atas pujian persembahannya pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih puji Tuhan untuk pengumuman sepekan. Selanjutnya akan pengumuman tambahan dari Ketua Panitia Natal kita. Dengan ini saya persilakan ada yang akan disampaikan untuk kegiatan Natal kita untuk Desember. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Belum mau pulang kan? Saya ambil waktunya sedikit untuk pelaporannya untuk Natal kita. Sebagaimana yang tampil di belakang, jadi kita akan Natal tanggal 6 Desember di Hotel Unhas, ya. Ada hotel yang baru, mungkin mahasiswa-mahasiswa Unhas mungkin sudah tahu. Sekaligus kita undang bersama-sama untuk nanti perayaan Natalnya tanggal 6. Untuk saat ini kami mau sebagai ketua panitia mewakili teman-teman panitia mau melaporkan kita punya proposal anggaran dan kas saldo kita ya sampai saat ini. Jadi sebagaimana bisa dilihat ini rencana anggaran kita ya. Ballroom 17 kurang lebih ada 95 juta ya. Sebuah nilai yang besar dari tahun kemarin cuman ya 20-30 jutaan, sekarang jadi 95 juta. Adapun sumber anggarannya itu dari sumber pemasukannya dari janji iman, terus dari kas gereja dari sini ya. Jadi sampai saat ini pemasukan itu ya laporan keuangan Natal kita dari janji iman itu kurang lebih 24.800.000 yang sudah masuk ya.
Terus dari subsidi gereja sampai bulan ini 30 juta, dari total 35 juta ya, karena tiap bulan 5 juta dikali 7. Oh tetap 30? Oke, tetap 30. Dari sponsor, dari Epapras ada 5 juta, dari Basar 3 juta ya, jadi selama ini kalau tiap minggu ada Basar di bawah, sampai saat ini sudah ada pemasukan 3 juta. Dari Bu Selviati ada 10 juta, jadi totalnya yang sekarang yang masuk itu 72 juta, 886 juta. Mari tepuk tangan dong. Saya awalnya agak kurang agak sedikit ciut juga ya, pesimis ya. Waduh, sampai kurang lebih 95 juta, anggarannya cuman kasnya baru masih di bawah 50 juta. Jadi ini kurang 22 juta 600 ya kekurangannya. Kita masih ada inisiatif lain untuk cari dana, yaitu dari proposal ya, dari sponsor ya, yang lain proposal. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman mungkin konglomerat ya, atau pengusaha tambang atau apalah, mungkin bisa ke panitia bilang, saya ada teman, saya mau kasih proposal ya, sahabat toh Tuhan gerakkan hatinya untuk memberi bantuannya kepada kita. Karena yang kurang lebih ya 20 jutaan lah, kecil lah, sedikit lah ya, dibandingkan 1 triliun ya kan. Jadi ini kurang lebih tinggal 3 minggu ya, kurang lebih 3 minggu efektifnya. Jadi kita harus kerja keras, khususnya berdoa, tim Basar juga ya teman-teman. Ada Basar nggak hari ini? Oh Basar Antar ya, jadi minggu ini kita ada program Basar Antar ya, ada ayam rica, ayam kecap, dan jus alpukat. Nggak mahal kok, cuman 35.000 lah, ya kan. Jadi teman-teman yang terbeban atau mau juga rasakan masakan dari anak-anak di sini, boleh deh sebentar menghubungi panitia yang di bawah ya, kasih kupon ya, nanti akan diantarkan. Jadi untuk Tamalan Rea, Perintis dan sekitarnya itu gratis ongkos antarnya ya. Di luar itu tambahlah berapa kira-kira? Kurang lebih 10.000 ya? Iya kurang lebih lah, atau seikhlasnya. Ya jadi kita ada Basar Antar pada hari Jumat, tanggal 15 November ya. Antarnya dimulai jam 11 sampai ya jam 2 lah. Kalau jam 3, jam 4 juga itu sudah keterlaluan ya. Sudah lewat jam makan siang. Ya, jadi dari kami panitia Natal sampai saat ini kita terus berusaha dan kita percaya semua bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Jadi Natal yang tanggal 6 bisa berjalan dengan sukses, dengan baik. Dan oh ya, saya ingat juga dari Pastor Esra kemarin ada kasih tahu bahwa tolong teman-teman yang punya PMK di kampus, tolong dikasih daftar namanya ke kita akan undang. Ya, karena kapasitas gedung itu mungkin kurang lebih 10.000. Ya, ya maksimal lah mungkin 1.000 lah, sampai ada yang duduk, ada yang berdiri. Bisa 1.000 lah ya. Nah jadi kalau gedungnya kosong kan jadi kurang bagus kelihatan ya. Nah, kita percaya bahwa dana ini akan tembus 100 juta ya, amin. Nah, jadi jangan khawatir. Jadi nanti ada konsumsinya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun datang jauh-jauh dikasih konsumsi. Konsumsinya masih rahasia. Ya. Jadi dan untuk kegiatan apa teman-teman sudah ada latihan belum? Sementara ini ya. Iya. Jadi kita akan dihibur nanti sama Fandi Santoso. Ada yang kenal Fandi Santoso? Iya, dia saudara saya. Ya, cuma lain orang tua. Dia adalah vokalis dari Krispati ya. Beliau adalah vokalis dari Krispati, tapi walaupun dia di sekuler tapi dia juga melayani Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya rasa demikian dulu dari kami panitia Natal. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Baik, terima kasih untuk Ketua Panitia Natal. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang beribadah di GBI Okomene. Dan apabila belum memiliki gereja tetap dengan terbuka, kami sangat menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan saya sampaikan untuk
Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, sekali lagi ada formulir yang untuk diisi, baik itu tamu atau simpatisan atau yang ingin bergabung di GBI Komene. Bapak Ibu boleh isi, ada bagian aser yang akan memberikan pulpen. Nanti formulir itu setelah diisi, Bapak Ibu boleh kembalikan kepada aser dan akan diberikan souvenir dari gereja. Begitu pula untuk permohonan doa, apabila saudara sekalian memiliki pergumulan yang ingin dibantu dari gereja untuk doakan, kita setiap Selasa dan Jumat itu ada doa di gereja, di ruang sekolah minggu yaitu Pondok Daud. Kita akan bantu pergumulan Bapak Ibu sekalian yang ingin kita bantu di dalam bentuk doa. Itu Bapak Ibu boleh isi di dalam formulir doa dan diserahkan kembali kepada petugas aser. Mungkin sekian pengumuman, atau ada pengumuman tambahan lainnya? Ada sekolah minggu atau gimana, ada tambahan? Oke, enggak ada. Dan terakhir kali mungkin tadi dari anak-anak KMK Arsi ada menyediakan basar makanan di bawah. Mohon jemaat Tuhan ikut partisipasi dalam kegiatan-kegiatan kerohanian mereka khususnya untuk Natal. Jadi nanti boleh diborong Bu, cuma ditukarkan dengan berapa harganya? 35.000 ya? Oke. Baik, sekian pengumuman siang hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami panjatkan kepadamu karena Engkau Allah yang setia bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan.
Bukan karena kuat dan gagah kami menjaga diri kami, tapi kami mengakuinya Tuhan, bahwa hanya karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat waktu yang indah, kesempatan yang indah yang Kau berikan karuniakan kepada kami, untuk kami datang membawa kehidupan kami kepadamu, membawa hidup kami, mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bagi kami, Allah yang selalu setia bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang datang bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Engkau tanamkan dalam hati kami, untuk kami pakai sebagai suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami, menerangi setiap langkah kehidupan kami, menjalani hidup yang masih Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi Roh-Mu yang Engkau taruh dalam hati kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, yang akan memampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah firman itu kami hidupi dalam kehidupan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah Kau pakai Tuhan, memberitakan Injil kebenaran-Mu. Engkau urapi, kembalikan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu. Hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, menjadi milik hamba-Mu. Dimanapun dia berdiri, dimanapun dia melayani Engkau, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu, berkati rumah tangganya, berkati istri dan anak-anaknya, pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga umat-umat-Mu Tuhan yang datang pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kami dapat pulang dengan berkat yang asalnya daripada-Mu. Kami tidak akan sama lagi waktu kami datang, tapi kami pulang dengan membawa berkas-berkat kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat Ibu Gembala di tempat ini. Engkau berkati dalam masa tuanya Tuhan. Biarlah sukacitanya penuh di dalam Engkau. Berikan roh semangat Tuhan. Berkati kesehatannya. Berkati anak-anak, cucu dan mantunya Tuhan. Begitupun Bapak Gembala di tempat ini, Pastor Ersra Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya. Pengurapan-Mu turun atas kehidupannya Tuhan. Hikmat marifat, wahyu daripada-Mu Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu. Dalam menggembalakan kami jemaat-Mu yang Engkau percayakan kepadanya. Untuk membawa kami jemaat-Mu lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang berkenan kepadamu. Jemaat yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Perkembangan jemaat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau akan mengirim jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang jemaat yang tidak hadir pada saat ini, kami tidak tahu apa pergumulan mereka, apapun keadaan mereka, tapi kami percaya Tuhan Engkau mengenal hati mereka yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakitnya sembuh. Haleluya, terima kasih Bapa yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Engkau tarik kembali, Engkau jamah hatinya, taruh roh haus dan lapar akan Engkau dalam hati mereka untuk kembali kepada-Mu Tuhan, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Yang hilang pengharapan Tuhan, Engkau berikan pengharapan yang sungguh kepadanya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau mengenal hati kami yang rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun profesi kami Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Keluar masuk pintu rumah kami aman dalam naungan kasih sayang-Mu. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan tim pelayan-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati pekerjaan mereka, bahkan pendidikan mereka Tuhan, biarlah berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami percaya mereka tidak akan sia-sia melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau memberkati, berikan roh hikmat kebijaksanaan dengan takut akan Engkau. Memerintah dengan takut akan Engkau, menjalankan roda pemerintahan di negara kami, di negara Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Karuniakan kepada bangsa kami roh keamanan Tuhan. Karuniai bangsa kami dengan takut akan Engkau. Sehingga bangsa ini mengenal Engkau. Engkau Yesus Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa di sorga. Jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini Tuhan, selamatkan Tuhan. Pakai kami umat-umat-Mu menjadi saksi-Mu Tuhan di bangsa ini, sehingga jiwa-jiwa datang kepadamu, mengenal Engkau bahwa Engkau Yesus Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus Kota Makassar Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Engkau pimpin, berikan kekuatan, kemampuan kepada pemerintah Kota Makassar. Biarlah Kota Makassar menjadi kota yang aman, kota yang sejahtera. Dan pada tanggal 27 Tuhan akan diadakan pilkada. Oleh itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Engkau memberikan kekuatan kepada kemampuan, memberikan petunjuk kepada kami untuk memilih pemimpin di kota ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Selalu seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan ibadah sebentar sore bahkan malam kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih Tuhan. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau persibahkan umat-umat-Mu Tuhan untuk datang berbondong-bondong tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sempurnakan doa kami dan kami percaya Engkau akan menjawab tepat pada waktunya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan Natal kami tanggal 6 Desember kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Dana yang kami perlukan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan menggenapi semua. Engkau akan mencukupkan bagi kami, bahkan melebihkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah anak Allah dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang menjemput kita semua kedua kalinya di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan bersatu teduh sejenak.
Baik jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat melakukan aktivitas.